Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofid Abdul Anisa. Saya di sini akan menjelaskan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah salah satu sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan atau organisasi. Pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau organisasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kesalahan kecil apapun dalam pengambilan keputusan akan bisa menyebabkan kerugian dalam jumlah besar bila perusahaan yang memiliki operasional bisnis masih memiliki sifat yang asli, yang pasif. Pada dasar, DSS adalah informasi yang berbasis komputerisasi. DSS dengan komputer maupun mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi terstruktur. Dengan adanya DSS, maka perusahaan bisa lebih mudah dalam memecahkan masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Karakter SPK yang pertama membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua, memiliki interface manusia ataupun mesin yang mana manusia maupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi terstruktur. Yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang ada. Tipe keputusan. Keputusan terprogram, keputusan yang dibuat menurut kebiasaan ataupun prosedur tertulis ataupun tidak baik yang bersifat rutin maupun berulang-ulang. Keputusan tidak terprogram, keputusan yang dibuat untuk masalah khusus khas tidak bisa terjadi. Keputusan semi, keputusan yang dibuat ataupun ditentukan oleh komputer dan sebagai lainnya ditentukan oleh pihak pengambilan keputusan. Perlunya SPK, yang pertama perusahaan bekerja dalam ekonomi yang tidak stabil dan berubah dengan cepat. Yang kedua, adanya kesulitan untuk melacak berbagai operasi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan persaingan. Yang keempat, perdagangan elektronik. Yang kelima, sistem yang sudah ada tidak mendukung pengambilan keputusan. Yang keenam, adanya informasi yang umurnya dibatasi waktu. Tujuan SPK membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah, mendukung penilaian manajer untuk mencoba meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Tahapan SPK terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tahapan pemahaman, yang kedua tahap perancangan, yang ketiga tahap pemilihan, yang keempat tahap implementasi. Tahap pemahaman adalah proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Yang kedua, tahap perancangan. Tahap perancangan adalah proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Yang ketiga, tahapan pemilihan. Tahapan pemilihan, kita dapat melakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, tahapan implementasi. Tahapan ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahapan perencanaan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahapan pemilihan. Alasan mengapa perusahaan
perusahaan utama memulai DSS dalam skala besar, kebutuhan akan informasi yang akurat. DSS dipandang berbagai pemenang secara organisasi, kebutuhan akan informasi baru, penyediaan informasi yang tepat waktu. Pencapaian pengurangan biaya. Alasan lain dalam pengambilan DSS adalah perusahaan perilaku komputasi end user. User bukanlah program sehingga mereka membutuhkan tool dan prosedur yang mudah untuk digunakan, dan ini bisa dipenuhi oleh DSS.